Cerita dimulai dengan seorang bayi yang terlahir dari keluarga raja, di mana bayi ini merupakan reinkarnasi dari manusia yang tidak dijelaskan asal-usulnya. Karena masih bayi, dia kesulitan menggerakkan tubuhnya, apalagi seluruh tubuhnya digedong pula. Sebagai ayah, anaknya diberikan nama Noah Ararat, dan karena dia sebagai raja, Noah mendapatkan gelar pangeran. Kekaisaran 13, karena kemampuan Noah ini unggul dalam sihir air. Raja memberikan wilayah di daerah Almeria, yaitu tanah tempat banyak klan air tinggal. Padahal masih bayi, status sihir air milik Noah sudah SS. Kejadian ini bikin raja dan semua rakyatnya pada heboh. Mereka menganggap bahwa kelahiran Noah ini merupakan berkah dari dewa. Kekaisaran Mares sendiri merupakan negeri sebuah prajurit yang terletak di pegunungan terjal. Dan yang memerintah Kekaisaran Mares adalah ayah Noah. Setelah Noah berumur 6 tahun, dia menyadari bahwa status miliknya rada aneh. Jika dilihat orang lain, status sihir airnya di tingkat rank SS. Tapi jika dia yang melihat, statusnya adalah A+S. Nilai S-nya sendiri didapat Noah setelah dia diberikan wilayah Almeria. Untuk status yang lain berasal dari bawahannya. Secara otomatis, makin banyak bawahan Noah bisa menjadikan Noah makin kuat. Untuk levelnya bisa ditingkatkan tanpa batas. Bagi para pelayannya, sosok Noah begitu mereka kagumi. Saat Noah lagi sarapan, pelayan bernama Evelyn bilang bahwa putra, mahkota dan putra ke-4 raja datang berkunjung. Mendengar kakaknya pada datang apalagi ada putra mahkota juga. Noah segera menghentikan makannya dan langsung menemui mereka. Saat bertemu, Noah langsung memberikan hormat pada kakaknya. Perkenalkan dia bernama Albert Ararat yang merupakan putra mahkota. Lalu di sebelahnya ada Henry Ararat yang merupakan putra keempat. Sebagai calon kanselir, Henry memuji kesopanan Noah, berbeda sama Albert yang tidak suka padanya. Mungkin karena statusnya yang tinggi saat dia masih bayi, takutnya kedudukan raja miliknya terancam. Kedatangan Albert sendiri untuk memberikan hadiah pada Noah. Saat itu muncul seorang pria yang membawa peti mati dengan aura aneh. Saat dibuka, Noah merasakan takut pada dirinya. Bayangan Noah sendiri terlihat banyak manusia yang tewas akibat pedang di dalam peti. Karena ini adalah hadiah dari putra mahkota, Noah tak bisa menolak dan langsung mengambil pedang tersebut. Pedang ini sendiri bernama Leviathan. Pedang sihir air terkuat di Kekaisaran. Sudah 120 orang meninggal karena ingin menguasainya. Bagi siapa saja yang tidak ditakdirkan, maka yang menyentuh pedang itu bakal mati karena kutukan. Bahkan cuman menyentuh petinya saja, orang bakal merasa ketakutan. Karena Noah memiliki sihir air rang SS, hal itu tidak terjadi padanya. Albert terlihat puas melihat demonstrasi yang dilakukan Noah. Di sini Noah benar-benar kesal sama putra mahkota. Tapi jika dia melawan, nyawanya yang bakal terancam. Saat kembali Henry tanya, kenapa Albert memberikan pedang yang tak ternilai harganya pada Noah? Alasan Albert adalah supaya Noah merasakan gigitan dari peliharaannya sendiri. Pada malam harinya, Noah merasa ada yang disembunyikan sama pelayannya Zoe. Saat Noah menyuruhnya bicara, Zoe takut untuk bicara, namun Noah tetap memaksanya. Saat itu Zoe bilang kalau kampung halamannya mengalami banjir, jadi dia ingin minta cuti buat pulang kampung. Akibat sekarang ibunya menganggur, kerabatnya menyuruh Zoe kerja di distrik lampu merah. Jelas, Noah tak akan mengizinkan hal itu. Noah menyuruh Zoe untuk membawa ibunya kemari, biar ibunya bekerja di wastu ini juga. Untuk pekerjaannya sendiri adalah menutup pintu belakang, dan upahnya lebih besar dari UMR. Noah juga memberi izin Zoe dan ibunya menempati rumah kosong di dekat wastu. Melihat kebaikan Noah padanya membuat Zoe tak bisa menahan haru. Noah melakukan ini semua karena tak ingin nama pangerannya tercemar. Baginya, Zoe harus menjadi pelayannya seumur hidup. Saat itu datanglah Dylan yang merupakan kepala pelayan. Noah bertanya apakah Dylan tahu tentang banjir yang menimpa daerah Doso. Dylan menjawab tahu. Saat itu Noah menyuruh Dylan membeli banyak tanah di sana. Sebab lokasi bencana itu bakal dimanfaatkan orang untuk menguras harta para korban. Dylan tak menyangka Pangeran Noah bisa dengan cepat memikirkan masalah ini. Noah tahu hal ini sebab dia mengalami masalah tersebut sebelum reinkarnasi. Masalahnya uang yang dibutuhkan untuk membeli seluruh desa sebanyak 700.000 rean. Meski uang milik Noah dikumpulkan semuanya, hanya mendapatkan 500.000 rean. Masih kurang 200.000 rean lagi. Noah menyuruh Dylan untuk menjual tanah yang diberikan raja padanya. Di sini Dylan memberitahu, jika Noah melakukan itu maka akan jadi masalah nantinya. Namun Noah tak peduli, biar itu jadi urusan nanti. Sebagai tugas bangsawan, dia harus melindungi rakyatnya. Noah tahu betul betapa sengsaranya warga yang kena musibah, tapi malah dikuras habis hartanya dengan cara dimanfaatkan sama pihak lain. Sebelum pergi, Dylan mengucapkan terima kasih pada Pangeran Noah.
Noah baru ingat jika Dylan juga berasal dari desa Doso. Keesokan pelayan Noah sudah pada bersiap untuk pergi ke desa Doso. Saat itu Henry datang untuk melihat Noah. Noah lalu memberitahu kakaknya jika dia telah membeli tanah di desa yang terkena banjir. Di sini Noah juga membawa pedang Leviathan bersamanya. Henry lalu mengajak Noah untuk ngobrol berduaan. Setelah mendengar ucapan aneh dari Albert kemarin, Henry mencari tahu informasi tentang pedang Leviathan. Ternyata pedang itu memiliki kehendaknya sendiri. Pedang itu juga tak ingin dipakai sama seseorang yang tidak diakuinya. Noah jadi sasar, pantas saja banyak korban yang ditimbulkan sama pedang Leviathan. Sebisa mungkin Henry menyuruh Noah untuk tidak memakai pedang tersebut, sebab nyawa Noah nanti bisa melayang. Namun Noah sepertinya malah tertarik untuk mencobanya. Singkat cerita, Noah dan para pelayannya telah sampai di lokasi. Terlihat desa Doso telah hancur lebur kena banjir. Noah lalu menyuruh Dylan untuk pusat pemerintahan. Noah ingin Dylan mendata orang yang kehilangan surat tanah di sini. Jika terjadi masalah nanti, biar jadi urusannya saja. Dylan lalu bergegas pergi seperti yang diperintahkan tuanya. Sedangkan untuk Zoe diminta menemani Noah melihat lokasi bencana. Takut ada bahaya, Zoe meminta Noah untuk kembali. Tapi Noah tetap kekeh pergi. Jika Zoe tak mau ikut, dia akan pergi sendirian. Saat itu mereka mendengar suara aneh. Ternyata itu adalah tanda bagi pihak kekaisaran untuk memberikan makan pada para korban. Ketika Noah juga ikutan mengambil makanan yang diberikan, ternyata makanannya sama sekali tak layak buat dikonsumsi. Meski begitu, masyarakat tetap menerimanya karena tak ada lagi yang bisa dimakan. Saat itu pihak inspeksi datang untuk melihat situasi, melihat makanan yang disajikan. Garil merasa senang karena para bawahannya mengikuti perintahnya. Saat itu Noah datang dan bilang, apakah Garil mendapatkan jatah dari tindakannya ini? Melihat ada bocah kecil yang bicara sembarangan membuat Garil marah. Noah sendiri tak peduli. Yang penting dirinya ingin tahu apakah Garil mendapatkan jatah dari musuh ini. Garil bilang, apa salahnya mengambil sedikit keuntungan? Dia bekerja seperti ini juga sudah merepotkan. Tapi Noah tetap menghina tindakan Garil. Merasa tak terima, Garil akan membunuh Noah. Namun Noah sama sekali tak takut. Dia malah mengvonis Garil dengan hukuman mati. Saat itu pedang Leviathan terbang ke arahnya. Noah tahu jika pedangnya ini tak terima karena tadi Noah menyamakan dirinya sama Garil. Jika begitu, Noah ingin agar pedangnya menunjukkan kekuatannya. Saat itu Noah dibawa ke ruang pedang Leviathan, di mana Noah mendapatkan intimidasi dari pedang tersebut. Noah tahu jika yang kuat bakal menindas yang lemah. Tapi Noah tak akan kalah sama pedang ini, sebab dirinya juga telah terlahir kuat, dan kekuatannya sendiri untuk melindungi orang lemah. Jadi Noah meminta pada pedang Leviathan untuk menuruti keinginannya. Setelah berhasil menguasai pedangnya, Noah langsung memenggal kepala Garil. Para bawahan Garil tak terima dan ingin menangkap Noah, tapi pedang Garil malah hendak mengamuk. Untungnya Noah melepaskan kekuatannya ke tanah. Melihat lubang yang dia buat, Noah dibuat kagum. Saat itu Roswen datang dan tanya apa yang sedang terjadi. Bawahannya pun bilang jika Garil telah dibunuh sama seorang bocah. Melihat bocah tersebut, Roswen langsung memberikan hormat. Para bawahannya heran apa yang Tuan Roswen lakukan. Roswen lalu bilang jika Noah adalah pangeran ke-13 kerajaan ini. Roswen lalu mengenalkan dirinya bahwa dia merupakan bawahan Tuan Henry yang ditugaskan menjaga wilayah ini. Setelah mengetahui identitas Noah, semuanya langsung memberikan hormat padanya. Noah di sini ingin meminjam Roswen untuk sementara waktu. Noah membunuh Garil dengan alasan dia telah melakukan korupsi. Terus kaki tangannya yang lain juga harus mendapatkan hukuman setimpal. Dan untuk makanan para korban harus lebih diperhatikan gizinya. Pokoknya makanannya nanti harus bisa ditelah sama Noah sebagai uji coba. Para korban yang melihat kebesaran Noah pun langsung memujinya. Di tempat lain, Albert mendapatkan kabar tentang Noah. Jika pedang yang dia berikan malah tunduk sama Noah. Di tempat lain, Noah dipanggil sama ayahnya. Noah sudah siap jika dimarahi ayahnya karena dia telah menjual tanah pemberiannya. Ternyata ayahnya malah berterima kasih pada Noah. Berkat tindakannya kemarin, masalah korupsi di kerajaannya teratasi. Raja tanya, bagaimana cara Noah tahu masalah ini bakal timbul? Noah bilang kalau dia tak sengaja sebab bawahannya berasal dari kampung tersebut. Setelah itu, Raja meminta untuk ditunjukkan statistik milik Noah. Sebab dia dengar Noah bisa menundukkan pedang Leviathan. Tak disangka kemampuan sihir air Noah malah jadi rank SSS. Dengan kemampuan luar biasa itu, Raja ingin meminta Noah membantunya. Dengan senang hati Noah akan melakukannya. Di daratan bumi ada sebuah kerajaan yang sangat makmur. Mulai dari perekonomian, budaya, dan yang lainnya. Kerajaan itu bernama Meres. Lalu kita ditunjukkan sama Noah yang datang ke tempat gedung bernyanyi. Kata bawahannya, di sini ada seorang penyanyi berbakat.
Sebagai tuan yang baik, Noah akan melihatnya, apalagi pelayannya ini telah bekerja sangat keras untuknya. Bagi Noah, memiliki banyak bawahan berbakat akan menguntungkan baginya. Gadis yang ada di panggung sendiri mulai bernyanyi. Mendengar suaranya, Noah memujinya, sebab dia telah bernyanyi pakai hati. Nama wanita ini adalah Alice. Setelah dia selesai bernyanyi, tiba-tiba muncul beberapa pria yang marah padanya. Ternyata ayah Alice ini memiliki hutang banyak, dan dia diminta untuk melunasinya. Para debt collector pun menyarankan Alice buat jadi wanita malam. Karena itu bakal mempercepat membayar hutangnya. Noah lalu menghentikan tindakan mereka. Tapi Noah malah diejek untuk segera pulang ke ibunya. Noah sama sekali tak peduli. Dia segera menjelaskan pada mereka kalau hutang ayah tidak boleh dialihkan ke anaknya. Dan jika menyuruh seseorang jadi wanita malam, maka akan terkena pidana. Karena banyak ngoceh, debt collector ini marah padanya. Tapi Noah langsung mengintimidasi mereka pakai pedangnya. Setelah mereka kabur, Noah bilang siapa dia sebenarnya. Di sini Noah akan menggaji Alice seperti yang dia terima setiap bulan. Bahkan jika Alice makin berkembang, maka gajinya bakal naik. Jadi bernyanyilah dengan tenang. Terlihat Alice begitu senang mendengar ucapan Noah. Singkat cerita, Noah sudah kembali di kediamannya, di mana dia langsung disambut sama kepala pelayan. Saat itu Noah melihat para debt collector memohon ampun di depan gerbang. Noah tahu jika mereka pasti baru mengetahui siapa dirinya. Namun Noah menyuruh mereka pergi. Baginya, tak boleh segampang itu mengunjungi pangeran. Saat itu Henry muncul di hadapan Noah. Henry menasehati agar Noah jangan berteman sama rakyat jelata. Kemudian Noah menceritakan kenapa mereka bisa sampai meminta maaf padanya. Itu semua karena gadis penyanyi yang dia tolong. Henry tanya apakah gadis itu sudah bikin Noah tertarik. Noah bilang iya, jadi Kak Henry jangan mengambilnya. Melihat sikap Noah yang lebih dewasa daripada umurnya bikin Henry heran, padahal kakak Noah yang bernama Gary saja masih terlihat bocah. Meski Noah dan Henry dilahirkan dari ibu yang berbeda, tapi Henry terlihat lebih akrab padanya. Henry lalu tanya tentang pedang kutukan yang diberikan Albert. Karena ukurannya terlalu besar, pasti sulit untuk dibawa. Tapi Noah bilang tidak. Saat itu Noah memunculkan pedangnya sesuai keinginannya. Henry benar-benar kaget, sebab Noah sudah bisa menguasai pedang tersebut. Ini semua juga berkat Henry yang menjelaskan padanya tentang pedang tersebut. Henry sangat kagum dengan kemampuan adiknya ini. Di sisi lain, para debt collector masih saja bersujud. Salah satu dari mereka pun merasa kesal sebab Noah tidak menemuinya. Namun Noah langsung mengintimidasi mereka pakai pedang miliknya. Henry kembali dibuat kagum sama apa yang dilakukan adiknya. Kemudian Noah dapat undangan dari bangsawan Roderick saat Noah masuk ke dalam pesta. Semua orang pada memuji dirinya. Roderick lalu tanya, pedang apa yang dibawa Noah itu? Noah bilang jika pedang ini adalah Leviathan. Saat itu ada bangsawan goblok yang bilang, pasti itu hanya mainan. Mendengar ucapan tersebut, pedang Leviathan tak terima dan langsung mengeluarkan aura membunuh. Semua yang ada di ruangan langsung dibuat ketakutan. Untungnya Noah segera menenangkan pedang miliknya. Roderick lalu bilang pada semuanya, jika mereka bisa selamat berkat kemurahan hati Noah. Roderick lalu tanya, harus diapakan bocah songong itu? Noah menyuruh untuk biarkan saja. Setelah itu para bangsawan mulai mengenalkan dirinya satu persatu pada Noah. Saat tiba bangsawan bernama Byron Allen. Noah tanya, apakah gadis yang bersamanya bukanlah anak kandung? Byron kaget bagaimana Noah bisa tahu akan hal itu. Noah menjelaskan bahwa dia bisa melihat kebangsawanan seseorang, namun dia tak dapat melihat dari sosok Cindy. Bahkan Noah berasumsi, apakah dia dari kalangan budak? Sebab mata Cindy menunjukkan kewaspadaan sama seseorang. Melihat Noah yang tahu segalanya, membuat Byron sangat kagum. Byron lalu cerita, jika Cindy awalnya hanya ingin dijadikan budaknya. Setelah melihat kecerdasan Cindy, Byron mengangkatnya jadi anak. Noah memuji keputusan Byron ini. Bahkan Noah ingin mengundang Byron ke rumahnya untuk cerita hal itu. Setelah mereka berdua pergi, Noah memegang pedangnya. Seketika Cindy menunjukkan mata waspada untuk melindungi Byron. Noah tak menyangka gadis sekecil itu ingin melindungi orang yang lebih besar. Roderick yang melihat ketajaman Noah jadi makin kagum sama dirinya. Besoknya, Noah ingin pergi ke pasar seorang diri, tapi dia malah ketemu kakaknya. Oscar yang merupakan putra ke-8, melihat Noah jalan kaki sendirian, Oscar akan menemaninya. Orang juga bakal menunjukkan tempat barang antik di sini. Meskipun namanya toko barang antik, tapi semua barangnya tidaklah ori tapi di antara tumpukan sampah itu, jika beruntung bakal menemukan harta karun. Di sini Oscar tidak menemukan barang yang dianggap berharga, tapi beda sama Noah, karena dia kayak tertarik sama sebuah buku. Ternyata itu adalah buku sihir milik penyihir legendaris Andrea. Oscar tidak menyangka kalau Noah bisa menemukan buku berharga. Jika itu dijual, maka harganya sangat mahal. Oscar tanya, bagaimana cara dia menemukan buku ini? Dalam hati Noah, dia bilang, saat menyentuh buku ini, statistiknya meningkat.
Noah tahu jika buku ini juga memiliki kehendaknya sendiri, jadi Noah mengacungkan pedangnya ke buku tersebut. Hal itu jelas membuat Oscar kaget. Saat bukunya terjatuh, tiba-tiba sebuah awan gelap keluar dari buku tersebut. Jelas Noah dan Oscar begitu kaget. Oscar tahu jika yang keluar adalah dendam dari penyihir Andrea, di mana Oscar meminta Noah untuk mundur karena ini berbahaya. Tapi Noah malah menyerangnya pakai pedang miliknya. Semuanya sampai bingung apa yang telah dilakukan Noah. Ternyata dia mengirim dendam Andrea ke langit. Mendengarnya, Oscar tak menyangka sejak kapan Noah jadi sekuat ini. Tiba-tiba muncul pedagang barang antik. Setelah melihat kemampuan Noah, dia ingin ngajak ke tokonya. Bapak ini lalu menunjukkan barang antik berupa cincin. Selama ini, cincin ini tidak memiliki efek apapun. Tapi jika cincin ini dipakai sama orang yang tepat, bakal muncul keunikan. Apalagi cincin ini selalu saja kembali meski telah dibuang. Oscar lalu menyuruh Noah untuk mencobanya. Saat dipakai, cincin itu mengeluarkan sebuah cahaya. Tiba-tiba tubuh Noah diselimuti sama baju zirah. Oscar tak menyangka jika adiknya ini sangat luar biasa. Pertama pedang kutukan, sekarang zirah sihir. Sebagai hadiah, Oscar akan membelikan cincin itu untuk Noah. Noah kemudian diantar balik sama Oscar. Saat dia baru juga turun, tiba-tiba debt collector kemarin menyerangnya. Tapi Noah memunculkan tameng dari cincinnya. Oscar heran apa yang dilakukan Noah barusan. Noah bilang jika dia menghubungkan cincinnya dengan pedang Leviathan. Dan muncullah tameng secara otomatis untuk melindunginya. Besoknya Noah kembali datang ke gedung tempat Alice tampil. Setelah bernyanyi untuk penonton, para penonton menghampiri Alice untuk membayarnya. Saat mereka tengkar, Noah langsung membuat kapok mereka berdua. Di sini Noah menyuruh pemilik tempat agar jangan membiarkan penonton naik ke atas. Tapi dia tak berani melakukan itu, sebab penghasilannya dari situ. Mendengarnya, Noah langsung membeli tempat ini, Sedituren. Sekarang, Noah menjadi pemilik bangunan ini. Alice lalu diminta kembali nyanyi lagi. Jika cara nyanyiannya Alice makin berkembang, maka Noah akan menunjukkannya pada sang raja. Mendengarnya, Alice bakal berusaha semaksimal mungkin.